So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Samsung Galaxy A07, HP Samsung yang harganya ini 1 jutaan, tapi cakep. Yap, jarang-jarang HP 1 jutaan dari Samsung itu bisa dibilang cakep. Soalnya di harga segini biasanya HP Samsung tuh identik dengan kata overpriced. Buat harga sendiri, Samsung Galaxy A07 ini itu bisa kalian dapetin di e-commerce dengan harga mulai dari 1,2 jutaan aja buat storage terendahnya yang ada di 4/64 GB. Terus 1,5 jutaan buat yang 4/128 GB, 1,8 jutaan buat yang 6/128 GB, dan 2,1 jutaan buat yang 8/256 GB. Oke, buat desain sendiri Samsung Galaxy A07 ini tuh punya tampilan desain yang cukup cakep. Kelihatan clean tapi tetap bisa tampil nyentrik ya, apalagi warna hijau yang aku pakai sekarang ini. Buat modul kameranya ini juga simple aja, sekilas ngingetin sama desain dari iPhone 17 yang base model. Di sisi atas smartphone ini itu ada lubang mic. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ini ada SIM tray triple slot yang bisa nampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 kartu micro SD tambahan. Sementara itu di sisi bawah ini masih ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C yang jenisnya ini sayangnya masih mono speaker. Nah, buat IP rating, smartphone ini tuh punya yaitu IP54 yang udah tahan sama cipratan air ringan. Lanjut, kalau buat layar, panel yang dipakai ini PLS LCD, resolusinya HD Plus 720x1600 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,7 inci. Meskipun panelnya cuma PLS dan resolusinya cuma HD Plus aja, tapi jujur harus diakui kualitas layarnya ini ngelawan banget ya sama layar yang udah punya resolusi Full HD Plus. Ya nggak heran sih layar buatan Samsung meski ini cuma smartphone murah, tapi tetap bisa kasih kualitas yang oke. Buat refresh rate sendiri ini ada di 90 Hz yang buat dipakai scrolling setidaknya ini udah berasa lebih smooth ya ketimbang layar 60 Hz biasa. Kalau buat desain layar, sayang bentuknya ini tuh masih kerasa jadul, dimana kamera depannya masih berbentuk water drop notch dan bezelnya ini tuh masih kerasa cukup tebel, terutama buat sisi bawah atau dagunya yang lebar banget. Overall sih buat HP harga 1,2 jutaan ini sih udah cukup oke ya, dan aku nggak akan banyak komplain. Tapi karena HP ini punya banyak range harga yang bervariatif, apalagi ada yang harganya 2 jutaan, itu sih bisa aku bilang sebagai layar HP yang jelek. Buat konektivitas, HP ini support Wi-Fi 5, Bluetooth-nya versi 5.3, belum support NFC dan IR remote, dan buat USB-C-nya ini yang 2.0 yang udah support OTG. Lanjut, kalau buat performa, Samsung Galaxy A07 ini tuh pakai chipset MediaTek Helio G99 yang punya fabrikasi 6 nanometer. Buat jenis storage-nya sendiri ini LPDDR4X dengan UFS 2.0 yang udah lumayan kenceng. Dipakai main game Mobile Legends ini dapetin settingan ultra dengan frame rate high. Selama main ini nggak tembus 60 fps ya kisaran 50-55 fps aja selama main di settingan tertingginya. Kalau mau dapetin fps yang lebih tinggi ini bisa turunin aja settingan grafiknya. Lanjut, kalau buat PUBG Mobile, settingan yang kebuka ini ada di Smooth Extreme. Yap, settingan Extreme udah kebuka di smartphone ini. Dan ketika dimainin ini lumayan oke buat dapetin rata-rata 58 fps. Oh ya, unit yang kuliah sore tes ini yang RAM-nya 4 GB ya, tapi ini tuh masih enak banget buat dimainin. Sayangnya buat Zero ini nggak ada ya, jadi murni harus andalin kecepatan tangan pas main. Kalau buat Genshin Impact, meskipun ini unit RAM 4 GB, smartphone ini tuh masih bisa mainin ya. Tapi ada tapinya nih, yap, bakal kurang nyaman buat dimainin. Apalagi storage ini cuma 64 GB, jadi nggak bisa install banyak aplikasi karena Genshin aja ini udah makan hampir 40 GB. Aku saranin sih kalau kalian misal mau main game yang satu ini, pilih storage yang lebih gede kayak misal yang 6128 atau 8256 ya. Overall sih buat pengalaman main gamenya ini udah oke banget, apalagi unit yang dites ini ada di 4/64 GB yang bisa diartiin kalau ambil storage yang lebih lega tentu performanya juga makin tambah oke. Kalau buat baterai ini kapasitasnya ada di 5000 mAh yang buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam baterainya berkurang sebanyak 7%. Main sosmed scrolling IG Reel selama 1 jam baterainya berkurang sebanyak 9%, dan buat main Mobile Legends selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 18%. Kalau buat kecepatan ngecas ada di 25 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 1 jam 20 menit. Buat sistem operasi, Samsung Galaxy A07 ini itu pakai One UI 7 dengan basis Android 15. Buat update sendiri, Samsung kasih jaminan 6 kali Android update dan 6 tahun security patch yang bener-bener mind blowing ya buat ukuran HP sejutaan. Ya, kayaknya kalau soal dukungan software update, Samsung emang juaranya sih. Mereka mungkin emang kalah di hardware di kelas harga segini, tapi soal software mereka yang paling ngertiin konsumen. Buat tampilan One UI 7 ini juga clean, enak dilihat dan friendly lah buat orang tua yang nggak begitu update soal teknologi. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya.
Jadi buat kamera Samsung Galaxy A07 ini tuh dibekali dengan setup single kamera aja, yaitu 50 megapiksel main camera yang ditemenin sama pemanis auxiliary lens. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 8 megapiksel. Buat hasil jepretannya ini sekedar oke aja ya. Kalau buat warna ini aku suka ya, tapi untuk beberapa jepretan kerasa kurang karena dynamic range-nya ini nggak luas. Sharpeningnya ini juga terjadi di banyak foto dan punya detail yang agak kurang juga kalau kita perhatiin. Tapi sekali lagi ini HP harga 1,3 jutaan. Hasil jepretannya sih udah lebih dari cukup. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini perekaman video dari Samsung Galaxy A07 4G LTE. Hasilnya seperti ini. Resolusi maksimalnya ya cuma di ini, Full HD 30 fps. Hasilnya bisa kalian lihat sendiri. Buat kestabilan gambar dia nggak stabil, alias gempa bumi. Dipakai jalan ya kayak ginilah kurang lebih hasilnya. Cuma buat ukuran HP harga sejutaan kecil, ya oke lah, brand Samsung. Emang biasanya gini juga kan, kalau misal HP harga yang murah-murah, biasanya yang lebih berjaya tuh HP-HP dari Cina kayak Transsion gitu. Kalau Samsung ya di HP harga sejutaan untuk kualitasnya oke aja. Dibilang jelek ya nggak terlalu jelek, dibilang biasa ya biasa. Seperti ini hasilnya, pakai jalan. Kurang lebih gitulah ya. Oke, kalau ini buat perekaman video kamera depan yang agak disayangkan, padahal sudutnya udah sempit ya. Cuma dia tuh kalau dipakai jalan juga masih goyang-goyang. Gimana menurut kalian? Agak kurang sih. Ya, sekedar ada aja. Mungkin itu udah oke lah buat ukuran HP harga sejutaan kecil. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya Samsung Galaxy A07 ini itu punya value for money yang oke banget. Apalagi kalau kalian budgetnya terbatas dan pengen HP yang punya nama besar kayak Samsung, update-nya yang panjang bisa sampai 6 tahun dan storage-nya yang juga kencang yang udah pakai UFS. Paling kurangnya HP ini itu dibanding kompetitor di harga yang sama ada di desain layarnya aja sih. Kualitas gambar yang dikasih udah cukup oke, tapi desain bezel ini agak kurang sih buat HP tahun 2025. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.